Avec des grâces qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur. Ini adalah salah satu footage yang menampilkan para tentara Prancis yang terjebak bersama tentara Inggris di wilayah utara Prancis, tepatnya di Dunkirk, ketika mereka berhadapan dengan pasukan Nazi Jerman di tahun 1940. Pasukan Jerman dan tank-tank baja mereka berhasil mendesak pasukan Inggris dan Prancis. Peristiwa ini juga bisa kalian saksikan di film Dunkirk karya sutradara Christopher Nolan. Fase Perang Dunia II di tahun-tahun tersebut memang menunjukkan bagaimana dikdayanya tentara-tentara Jerman, baik secara fisik angkatan perangnya maupun teknologi alat utama sistem persenjataannya. Tapi, bagaimana kalau ternyata yang membuat para tentara Jerman begitu perkasa kala itu adalah karena mereka menggunakan narkoba? Yes, kalian gak salah dengar. Beberapa sumber memang menyebut narkoba menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu perkasanya manuver para tentara Jerman di Perang Dunia II. Seperti salah satu intisari pemikiran Sun Tzu dalam The Art of War yang menyebutkan bahwa speed is the essence of war. Nyatanya, narkoba yang dikonsumsi oleh tentara-tentara Jerman ini memampukan mereka untuk bermanuver dengan cepat di medan perang dan mengungguli lawan-lawannya. Lalu, jenis narkoba apa yang digunakan dan apakah hingga saat ini praktik penggunaan narkoba dalam militer ini masih terjadi? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Kisah tentang stimulus atau zat-zat yang menggugah kemampuan prajurit dalam bertempur sebelumnya telah ditemukan dalam tulisan dari era Yunani kuno, misalnya dalam karya-karya Homer atau Homeros yang hidup di tahun 750 sebelum Masehi. Ia menulis bagaimana para tentara saat itu mengkonsumsi wine atau anggur untuk meningkatkan semangat bertempur dan keberanian mereka. Sementara di era Perang Sipil Amerika Serikat antara tahun 1861 hingga 1865, masyarakat juga mulai mengenal penggunaan beberapa jenis obat seperti morfin sebagai painkiller, obat bius, dan bahkan sebagai penyembuh diare. Akibatnya, diperkirakan ada sekitar 400.000 tentara AS yang terlibat perang itu kecanduan morfin setelah kembali ke rumah mereka masing-masing. Walaupun demikian, penggunaan zat-zat yang kini diklasifikasikan sebagai narkoba dalam konteks strategi perang baru masif digunakan dalam Perang Dunia, khususnya di Perang Dunia II. Penulis Jerman Norman Ohler dalam bukunya Blitz Drugs in Nazi German menyebutkan bahwa narkoba menjadi faktor yang sangat lekat berelasi dengan pencapaian-pencapaian Nazi, selain juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemundurannya. Seperti tergambar dalam video di awal, keberhasilan tentara Jerman mendesak tentara Inggris dan Perancis hingga ke Dunkirk di tahun 1940. Menurut Ohler, tak lepas dari faktor konsumsi narkoba, khususnya yang berjenis metamfetamin alias crystal meth yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu. Selain sabu-sabu, tentara Jerman juga disebut mengkonsumsi ekstasi. Hitler sendiri disebut kecanduan narkoba. Pagi hari ia disuntik narkoba, siang hari ia memerintahkan tentaranya untuk menginvasi Soviet. Mungkin gara-gara itu mereka jadi kalah Perang Dunia II. Sebetulnya, selain tentara Jerman, tentara AS dan Inggris juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut, khususnya yang berjenis amfetamin. Namun, tentara Jerman adalah yang terdepan menempatkan konsumsi obat-obatan ini sebagai bagian dari strategi perang. Buat yang belum tahu, amfetamin dan metafetamin itu mirip-mirip ya, baik dari struktur kimianya maupun dari fungsinya sebagai stimulan. Walaupun meth lebih buruk efeknya. Nah, jika dianalisis secara detail, penggunaan zat-zat tersebut sebenarnya bertentangan dengan ideologi fundamentalis Nazi yang anti obat-obatan. Penggunaan narkoba dianggap sebagai simbol kelemahan dan kemunduran sebuah bangsa pemenang. Namun, Ohler menyebutkan bahwa metamfetamin mendapatkan pengecualian, bahkan dianggap sebagai Nazi drug.
Med dianggap bisa menjadi jembatan menuju superioritas mental dan fisik yang merupakan intisari pemikiran Nazi. Hitler ingin agar para tentaranya dan orang-orang Jerman secara keseluruhan menjadi superhuman. Mungkin mereka semua ingin menjadi Steve Rogers alias Captain America ya. Efek penggunaan med ini membuat penggunanya bisa bekerja antara 36 hingga 50 jam tanpa merasa kelelahan. Gak heran sih, tentara Jerman kemudian bisa dengan mudahnya memukul mundur tentara Inggris dan Prancis. Kala itu, metamfetamin di Jerman dipasarkan dengan nama brand Pervitin. Pembuktian penggunaan narkoba ini paling awal terjadi ketika Jerman menginvasi Polandia yang menjadi awal Perang Dunia II, di mana 100.000 tentara Polandia tewas dalam serangan tersebut. Aksi ini juga melahirkan strategi yang disebut sebagai Blitzkrieg, yang merupakan serangan yang dilakukan secara cepat dan penuh kejutan. Blitzkrieg ini bisa berjalan maksimal karena metamfetamin. Para tentara tidak mengalami kelelahan sehingga musuh dengan mudahnya dikalahkan. Walaupun sempat muncul peringatan dari petinggi Nazi sendiri soal efek metamfetamin, tampaknya hal ini tidak dihiraukan. Di tahun 1940, tentara Jerman memperoleh 35 juta tablet metamfetamin. Obat ini bahkan didistribusikan kepada para pilot dan kru tank Jerman dalam bentuk coklat dengan nama Flieger Schokolade dan Panzer Schokolade. Nah, namanya narkoba pasti ada efek buruknya. Lambat laun, para tentara ini akhirnya merasakan juga efek obat tersebut. Misalnya banyak yang meninggal karena serangan jantung. Akibatnya, sejak tahun 1941, perlahan jumlah konsumsi obat ini dikurangi untuk tentara Jerman, sekalipun masih tetap digunakan. Konteks superioritas tubuh dan mental yang ingin dicapai Nazi sebetulnya memang sejalan dengan gambaran tentang politik dan kekuasaan itu sendiri. Thomas Hobbes misalnya, menggambarkannya sebagai leviathan atau monster, yang artinya memiliki kekuatan superhuman. Namun, cara penggunaan obat-obatan ini tentu saja menjadi jalan pintas. Kalau zaman dulu, perang-perang yang dilakoni oleh Genghis Khan misalnya, superioritas tubuh didapatkan karena latihan yang ketat, disiplin yang tinggi, serta gizi yang baik. Hal itu yang membuat tentaranya menjadi sangat kuat, sementara Nazi Jerman pakai narkoba. Praktik penggunaan obat-obatan ini masih terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Bahkan AS sampai tahun 2017 masih menggunakan beberapa jenis narkoba, khususnya untuk pilot-pilot angkatan udara dengan perjalanan panjang. Sementara Jerman masih menggunakannya hingga tahun 1988. Yang jelas, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba jadi semacam penanda pentingnya drugs dan food science, ilmu tentang makanan dan obat-obatan. Mungkin di masa depan akan ada jenis obat atau makanan lain yang bisa menjadi penentu masa depan manusia, sama seperti narkoba di Perang Dunia II. Well, tak ada yang tahu pasti. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai penggunaan narkoba dalam perang ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker kalau keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. See you guys next time, bye!